pembatasan 34 itu menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Kementerian Negara tadi disebutkan setuju. Ya, RUU Kementerian Negara itu sekarang sedang dibahas di Balik DPR dan telah disepakati akan dibahas sebagai usul inisiatif DPR yang nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna dan kemudian draft perubahannya itu akan disampaikan kepada Presiden dan Presiden akan menunjuk counterpart dari pemerintah untuk membahas RUU itu bersama-sama dengan Balik DPR dan fokus perhatiannya adalah perubahan pasal yang mengatur tentang jumlah kementerian negara. Karena memang pembatasan 34 itu menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Di satu pihak kita selalu mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah kewenangannya Presiden, hak prerogatif Presiden. Tapi bagaimana Presiden mau mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada? Jadi dalam bahasa Belanda itu ada Amtsdrager namanya, ada jabatan, ada pejabatnya. Nah, bagaimana mau mengangkat pejabatnya menteri sedangkan jabatannya tidak ada? Sekiranya Presiden menganggap perlu menangani satu kementerian khusus, misalnya dalam menangani bidang-bidang tertentu yang selama ini tidak ada. Nah, lalu mau tidak mau Presiden tidak bisa melantik menteri itu, maka diberikanlah kebebasan, harusnya diberikan kebebasan kepada Presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian atau membubarkan kementerian yang ada atau memperluas kewenangannya atau menggabungkan kementerian dan lain-lain. Itu sepenuhnya kita serahkan kepada Presiden dan tentu Presiden akan dengan bijak, ya, tidak mungkin akan membentuk kabinet 100 menteri misalnya. Tapi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemudian juga jangan terlalu banyak juga berubah, ya. Karena pengalaman saya di waktu-waktu yang lalu menggabungkan dua kementerian atau memisahkan satu kementerian menjadi dua itu tidak sederhana. Saya pengalaman jadi Menteri Hukum, Menteri Kehakiman harus menerima penggabungan Kementerian Urusan HAM. Maka jadilah Departemen Kehakiman dan HAM pada waktu itu perlu proses menyelesaikan itu. Jadi kalau namanya kementerian itu berubah, itu mulai dari papan nama, stempel, kop surat, baju, semua berganti dari pusat sampai ke daerah. Dan saya harus mengganti pegawai penjara, pegawai imigrasi, itu bajunya, badge-nya harus ganti semua. Nah, capnya harus ganti semua. Ngurusin itu aja 6 bulan baru selesai. Jadi kapan mau kerja? Begitu, Artinya kira-kira. penambahan menteri ini dibutuhkan ya Pak? Ya sesuai dengan kebutuhannya aja, tapi jangan terlalu banyak juga. Dan saya yakin Pak Prabowo bijak dalam hal ini. Ya. Jika tidak diatur di undang-undang untuk mencegah tidak terbentuk 100 menteri, pembatasannya bagaimana Prof? Ya kan, pertama membentuk kementerian itu kan adalah hak prerogatif Presiden. Kalau dulu Presiden itu kan melaksanakan amanat GBHN. Kemudian kalau sekarang ini Presiden melaksanakan programnya. Jadi untuk melaksanakan programnya itu, mau tidak mau dia harus ada satu kementerian yang menangani hal itu. Misalnya apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang, misalnya memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah, ya, memberi susu gratis dan sebagainya. Apakah itu nanti akan ditangani oleh siapa? Apakah cukup oleh kementerian yang ada? Atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada satu kementerian khusus untuk menangani masalah itu. Nah, itu tidak ada pada program sebelumnya. Misalnya Pak Prabowo itu bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita sehingga mengejar target 2045 itu sebagai Indonesia emas begitu. Jadi peningkatan per kapitanya itu juga harus ditambah dan karena itu mungkin juga berkaitan dengan kementerian. Misalnya sekarang ada Kementerian Keuangan. Apakah misalnya ada kementerian yang menangani urusan zakat misalnya dan lain-lain sebagainya. Apakah itu jadi kewenangan Kementerian Keuangan ataukah itu memang ada perlu kementerian sendiri sehingga juga meningkatkan pendapatan negara dengan cara pembayaran zakat misalnya. Kalau sekarang kan pembayaran zakat lebih banyak sukarela, ya, dan tidak dianggap itu sebagai pajak. Bahkan
itu dianggap sebagai faktor yang mengurangi pembayaran pajak, tapi tidak dikompensasi sebagai berapa besar pajak yang harus dibayar. Ya. Barangkali hal-hal semacam itu perlu penanganan tersendiri. Saya kira Tadi seperti sempat itu. disebut dalam rapat. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.